Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara kita, Bincang Talk Show, yakni dengan tema Suara Perempuan Banten. Dan acara ini kita sudah aman karena memang sudah mengikuti protokol kesehatan dari mulai vaksinasi 1, 2, sampai 3 ya. Jadi insya Allah aman. Silahkan narasumber dibuka saja maskernya karena memang kita juga berjarak ya. Insya Allah sudah sesuai protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada 4 ibu-ibu cantik dan sangat keren-keren. Yang pertama ada Ibu Iim Rohimah, SAGMH, Ibu dari anggota KPU Provinsi Banten. Lalu yang kedua juga ada Ibu Encap Sofia MA, Ibu dari KPPI, Ketua KPPI Provinsi Banten. Lalu ada juga Ibu Sri Hartati SH, Ibu dari KPP, Ketua KPP Provinsi Banten, dan juga ada narasumber kita Ibu Nur, Ibu Dr. Nuryati Solapari SHMH dari anggota Bawaslu Provinsi Banten. Jadi ada 4 narasumber kita yang hari ini bisa menemani bincang talk show kita. Yakni kita akan bahas tentang politik dan perempuan. Apalagi saat ini kan bentar lagi kita akan ada pemilu dan pemilihan tahun 2024 secara serentak begitu. Namun sebelum kita bahas ke topik pada siang hari ini, kita mau tanya dulu nih gimana kabarnya ibu-ibu semua? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat. Semoga kita tetap selalu sehat dan diberi kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ibu Iim, gimana rutinitasnya sehari-hari, Ibu? Alhamdulillah sehat ya, kabarnya sehat, baik. Dan saat ini KPU baru saja melaksanakan pelantikan di tanggal 12 April kemarin, KPU RI, kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan. Nah dari situ juga dilakukan pemilihan Ketua KPU RI yang sekarang terpilih adalah Pak Hasyim Asy'ari. Gitu. Jadi kami masih standby, siap siaga menunggu instruksi lanjutan dari KPU RI terkait dengan tahapan. Siap-siap. Tadi sudah kita dengar ya. Jadi kemarin baru pelantikan ya Bu ya. Dan selanjutnya kita masih menunggu instruksi-instruksi tahapan-tahapan selanjutnya. Lalu gimana Ibu Encap Sofia? Aktivitasnya gimana Bu sekarang ini? Karena kan kita lagi Ramadan juga ya Bu ya. Gimana Bu? Lagi sibuk-sibuk ya Bu? Alhamdulillah biasa aktivitas. Tidak ada perubahan aktivitas kami di KPPI. Masih ada konsolidasi internal, buka bersama. Ya. Sambil nunggu mungkin di bulan depan lah baru kemudian kita running lagi di program KPPI. Berarti tidak ada bedanya ya Bu ya dari sebelum Ramadan dengan saat ini Ramadan, kesibukan terus padat begitu ya. Sangat luar biasa ini. Lalu gimana Bunda Sri Hartati Bu? Gimana kegiatannya Bu? Baik, kita perempuan ini tidak mengenal bulan puasa. Ketika diperintah untuk bekerja, pastinya kita bekerja. Nah, alhamdulillah kami DPRD Provinsi Banten baru saja rapat paripurna penilaian BPK tentang kinerja pemerintah Provinsi Banten. Melalui forum ini kami masyarakat Banten tentunya mengucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Kami masyarakat Banten mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian. Untuk itu kami para perempuan Provinsi Banten mengucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Banten. Tadi berarti baru berlangsung sidang paripurna ya Bu? Iya. Lanjut Ibu Nuryati Solapari, gimana Bu aktivitasnya saat ini Bu? Terima kasih. Sama ya dengan KPU, kami juga baru melaksanakan pelantikan Bawaslu Republik Indonesia periode 2022-2027 itu untuk di Bawaslu RI. Namun demikian untuk di Bawaslu Provinsi Banten sendiri kami sedang
giat-giatnya melakukan yang namanya pengawasan partisipatif dan juga mengevaluasi beberapa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu 2019 karena kan ini buat persiapan. Jadi kita mencoba memilah dan memilih dan juga apa yang bisa diperbaiki karena kan kita tahu bahwa di pemilu 2024 yang akan datang regulasinya tidak berubah. Nah, pasti ada plus minusnya seperti itu. Dan kami mengajak masyarakat untuk sama-sama berperan aktif melakukan pengawasan partisipatif karena sangat menyadari bahwa bagaimanapun nanti di pemilu 2024 itu lebih kompleks. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah ya semuanya sedang berlangsung kegiatan masing-masing, kesibukan masing-masing tanpa mengenal ini bulan Ramadan atau tidak gitu. Apalagi tadi Bu Sri, perempuan itu tidak mengenal ini bulan Ramadan atau tidak. Yang penting lebih aktif, lebih kreatif, luar biasa. Baik, ibu-ibu sangat luar biasa ya. Lalu Bu, sekarang kan tentunya lagi persiapan ya Bu ya, pemilihan tahun 2024 gitu kan. Pasti masing-masing kan mempersiapkan gitu ya, entah dari Bawaslu sendiri atau dari KPU atau dari lembaga legislatif dan juga dari organisasi perempuan gitu. Menurut ibu-ibu nih ya, dalam menghadapi pemilu dan pemilihan 2024 ini, langkah apa sih Bu yang udah dipersiapkan? Karena kan sudah mulai dari sekarang dong, ya Bu ya. Persiapannya apa aja sih dan langkahnya itu seperti apa? Boleh dari Ibu Nur dulu, dari Bawaslu. Sebetulnya berbicara berkaitan tentang persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu, memang kalau misalnya secara tahapan kita belum memasuki tahapan, karena tahapan itu akan masuk di pertengahan bulan Juni 2022. Namun demikian, tetap pelaksanaan tugas pokok fungsi Bawaslu tetap kami lakukan. Dan salah satunya adalah kami terus mendorong yang namanya pengawasan partisipatif. Jadi mengajak masyarakat untuk sama-sama terlibat aktif dalam hal kepemiluan ya, terutama pengawas pemilu. Karena kita tahu bahwa di 2019 kemarin, kalau kita berbicara dengan perempuan, tentu ya sebagai kaum perempuan, saya juga kan kaum perempuan gitu ya, tentu juga menginginkan bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan itu semakin hari dan semakin tahun itu selalu meningkat, semakin periode semakin meningkat. Nah, kalau kita berbicara mengevaluasi beberapa tahapan yang dilakukan pada saat pemilu 2019, ada beberapa catatan kami. Tentu kalau dalam perspektif keperempuanan, kebetulan saya di divisi pengawasan, jadi di Bawaslu itu ada 7 divisi, divisi SDM, organisasi, sengketa, penanganan pelanggaran, hukum, hukum, Humas, dan saya sendiri di pengawasan. Jadi divisi pengawasan itu sebagai core bisnisnya Bawaslu, jadi melekat pengawasan baik tahapan maupun non tahapan. Nah, kalau berbicara mengenai pengawasan tahapan dan dikaitkan dengan peningkatan partisipasi perempuan, ada hal sedikit yang perlu misalnya kita ketahui bersama. Dalam perspektif Bawaslu, di pemilu 2019 itu ada catatan. Yang pertama misalnya berkaitan tentang keterpenuhan kuota 30%. Baik itu dalam perspektif penyelenggara maupun dalam perspektif legislatif. Nah, calon legislatif. Nah, memang dalam aturan itu kan ketidakterpenuhan 30% itu kan bisa didiskualifikasi. Namun demikian ada catatan manakala pendaftaran calon legislatif, caleg. Nah, saya lihat ada beberapa hambatan perempuan misalnya berkaitan tentang bagaimana pemahaman regulasi pemilu maupun pemilihan. Nah, misalnya calon legislatif ini perlu juga dipahami bersama aturan-aturan yang ada. Satu, yang kedua kayak kemarin secara teknis memang aturannya ada di KPU, tetapi pengawasannya itu kan ada di Bawaslu. Nah, Bawaslu itu tupoksinya bagaimana ketaatan asas ya yang dilakukan oleh penyelenggara teknis. Nah, kalau misalnya di dalam PKPU-nya menyebutkan bahwa harus misalnya ijazah, fotokopi ijazah, stempel basah. Nah, itu harus, Bun. Nah,
catatan di pemilu yang lalu itu banyak beberapa ada perempuan yang misalnya fotokopi aja, nah tidak pakai stempel basah. Nah kami Bawaslu apa yang dibunyikan dalam PKPU itu tidak bisa ditafsirkan lain. Jadi harus seperti itu. Nah itu hal-hal yang kecil. Terus yang kedua, misalnya berkaitan tentang potensi-potensi pelanggaran. Nah, ketika kita sudah memahami misalnya regulasi pemilu, kita juga harus memahami potensi pelanggaran. Yaitu tadi, terutama berkaitan tentang money politik. Ini juga menjadi salah satu konsen tugas Bawaslu ya, bagaimana meminimalisir terkait dengan money politik. Lalu berkaitan tentang ketika perempuan misalnya perolehan suaranya menang tipis dengan kaum laki-laki. Nah, sebagian besar perempuan itu cuek. Haruslah kata kalau bahasa Banten wes dorong rezeki nih. Padahal kalau itu bisa ditelusuri gitu kan, bisa diperjuangkan ya kan, karena kan akses terhadap keadilannya kan terbuka luas. Misalnya saja kayak proses pencalonan. Nah, kalau misalnya KPU menyatakan tidak memenuhi syarat, berarti kan itu harus ada satu peluang itu di Bawaslu yang namanya sengketa proses. Nah, lakukan sengketa proses karena wadahnya ada gitu. Jadi setiap tahapan ketika KPU mengeluarkan SK maupun berita acara, seyogianya SK dan berita acara itu menjadi objek sengketa. Nah, itu yang menurut saya perempuan juga harus fight di sana. Jadi secara singkat seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan tidak berubahnya regulasi ini itu sebetulnya menambah kepekaan, semangat dan juga spirit gitu ya untuk kaum perempuan supaya di legislatif yang akan datang atau juga di pilkada yang akan datang perempuan lebih meningkat lagi. Karena Bun turunnya Bun ya dari 17 dari 19 ya sekarang ya. Nah, artinya ini menjadi PR kita bersama lah seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nurhayati Solapari SHMH tadi telah menjelaskan ya kepada kita semua itu pada ranah Bawaslu Provinsi Banten ya Bu ya. Tentunya saat ini sudah mempersiapkan ya Bu ya, khususnya tentang pengawasan nanti di pemilu dan pemilihan 2024. Lalu dari KPU Banten, Ibu Iim Rohimah SAGMH, gimana Bu? Ya. Saat ini langkah-langkahnya apa yang sudah disiapkan dalam pemilu dan pemilihan 2024? Iya, terima kasih Nang Iis. Jadi pimpinan kami periode 2017-2022 yang baru saja kemarin berakhir, itu sudah mempersiapkan 6 regulasi PKPU terkait dengan tahapan. Yang pertama adalah PKPU terkait tahapan, kemudian tahapan program dan jadwal. Yang kedua tentang pendaftaran dan verifikasi parpol. Terus yang ketiga tentang daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih. Kemudian yang keempat tentang seleksi anggota KPU dan seleksi badan ad hoc. Nah, kemudian tentang keuangan dan sebagainya. Itu ada 6 kalau tidak salah. Nah, selama menjalankan penyusunan regulasi tadi, KPU juga sudah melakukan uji publik yang melibatkan pimpinan terpilih. Sehingga pimpinan terpilih 2022-2027 ini sudah melanjutkan dan memahami dan mengikuti dari awal. Nah, tinggal menunggu karena ada kewajiban dari KPU untuk melakukan RDP ya, melakukan konsultasi dengan Komisi 2 DPR RI. Jadi penyusunan PKPU sekarang tinggal menunggu hasil dari RDP yang kemudian juga dikomunikasikan lagi dengan Kemenkumham lalu didaftarkan di dalam berita negara gitu. Jadi terutama terkait dengan tahapannya. Tahapan kan sudah kita ketahui bahwa pemilihan 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Nah, nanti tahapan bagaimana perencanaan dan sebagainya itu akan ditetapkan setelah hasil konsultasi dengan RDP di Komisi 2. Begitu. Oke, terima kasih Bu Iim.
tadi penjelasannya ya mengenai langkah-langkah yang telah disiapkan di KPU Provinsi Banten. Lalu selanjutnya Di RI. di RI. Iya, jadi langkahnya di RI. KPU Banten nanti menunggu kalau misalnya sudah ditetapkan tahapannya baru kita Baru di action. Provinsi Banten. Iya. Jadi menunggu Di seluruh instruksi ya, Bu, ya, ya? seluruh Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Lalu selanjutnya dari Ibu Sri Hartati, SH sebagai Ketua KPPI Provinsi Banten. Bagaimana Bu menghadapi pemilu dan pemilihan 2024 ini? Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih penjelasan Ibu dari Bawaslu, dari KPU, luar biasa. Perempuan berlima umpul. Ini kalau kita serius, Iya, ini sudah Indonesia ini. iya. Luar biasa. KPU, Bawaslu, penggiat perempuan. Dan juga dipercaya oleh masyarakat menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, kami berdua. Dan sampai hari ini kami komitmen untuk tetap bagaimana perempuan menjadi cita-cita bersama. Bahwa tidak hanya sebagai pelengkap, pemanis di Republik ini, namun sebagai pelaku pembangunan. Khususnya di Banten ini, kami melihat dari KPP dan KPPI, kami ini bersahabat sudah lama. Alhamdulillah sudah sekian periode di sini. Perempuan Banten semakin hari semakin bertambah. Baik, hebat. Khususnya kami dari KPP, Kaukus Politik Parlemen. Bagaimana mampu mempersiapkan perempuan-perempuan untuk tidak hanya sebagai calon ibu Bawaslu, namun menjadi anggota DPRD. Dan juga harapan kita semua bahwa perempuan-perempuan di Banten sebagai pelaku pengambil kebijakan akan semakin bertambah. Baik gubernur, wali kota, bupati, dan juga legislatif perempuan. Manakala ada pengambil kebijakan yang membantu kita, yaitu ada perempuan KPU, ada perempuan Bawaslu. Ketika ngomong perempuan harus clear, harus ada rangkaian perempuan. Berharap 30% perempuan Indonesia mampu menjadi pengambil kebijakan, pengambil keputusan di Republik ini. Tapi ketika tidak juga didukung oleh penyelenggara yang perempuan, masih juga kalang kabut kita. Masih juga kita belum bisa clear. Dan mudah-mudahan yang menjadi penyelenggara itu juga clear terhadap perempuan. Jangan tidak. Kalau kita bicara perempuan, sore hari ini kita bicara perempuan. Tidak berarti kita tidak suka dengan laki-laki, tidak itu. Jadi keinginan undang-undang kita 30% itu harus didukung oleh semua pihak pengambil kebijakan. Jangan juga nanti KPU-nya nggak care juga terhadap perempuan, miring-miring ke laki-laki juga gitu. Bawaslu-nya begitu. Ada pelanggaran perempuan sedikit, laki-lakinya banyak, yang diangkat yang perempuan. Ini nggak fair nanti. Nah, mumpung kita ketemu, mari bersama-sama berbicara perempuan harus semua ada. Maka di awal tadi saya sampaikan bahwa berlima ini ada host, ada Indonesia sudah selesai sebenarnya. Nah untuk itu selesai sudah sebenarnya. Untuk itu bagaimana peran perempuan ya berperan betul. Hari ini saya berharap pastinya Ibu Ketua KPPI Provinsi Banten nanti pasti akan menambahkan karena kita punya semangat yang sama untuk itu. Mungkin itu dulu Mbak. Terima kasih. Ibu Sri Hartati SH tadi telah menyampaikan ya Bu ya. Jadi Ibu selain menjadi Ketua KPP Provinsi Banten juga sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Iya, kalau parlemen itu ya ketua anggota DPRD yang perempuan. Oh, luar biasa. Iya. Oke.
Karena tadi KPP Provinsi Banten sudah menyuarakan, lalu selanjutnya dari KPPI Provinsi Banten, Ibu Encap Sofia MA, dipersilakan Bu. Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi sudah pada mengisi ya, Iya. Baik dari penyelenggara, mulai dari Panwas, Bawaslu. dari Bawaslu, kemudian juga dari KPUD Banten. Tadi Bunda Sri sudah menambahkan bagaimana semangatnya ini KPP Iya. kira-kira dengan amanah undang-undang mengenai kuota 30% Iya. perempuan agar itu bisa terrealisir gitu. Memang ya saya sepakat kita ya Bun bahwa semuanya itu harus kerjasama antar stakeholders. Iya. Jadi tidak bisa sendirian karena kebutuhan kuota perempuan itu dianggap oleh internasional maupun nasional itulah bentuk minimalnya keadilan gender itu terlaksana gitu. Dan harapannya dengan adanya afirmasi melalui 30% perempuan itu kemudian afirmasinya tidak sekedar sebagai kandidat, Ya. tetapi kemudian juga bisa diraih dan bisa duduk minimalnya 30% perempuan di Provinsi Banten misalnya. Nah, untuk hal itulah maka dari KPP dan KPPI tadi saya menambahkan kalau KPP itu lebih menguatkan ini teman-teman yang sudah jadi dan bagaimana memikirkan agar tetap jadi ya Bu Ketua ya, luar biasa semangatnya. Kemudian dari KPPI ini kita memberikan ekstra gizi dari sayap-sayap partai, dari organisasi perempuan yang mungkin memang di sayap-sayap partai perempuan sudah di masing-masing partai itu sudah dipersiapkan capacity building-nya. Di organisasi perempuan juga demikian. Nah, di KPPI ini kita kasih tambahan gizi kira-kira. Bagaimana nih supaya perempuan ini bisa terpilih kira-kira. Keterpilihan perempuan ini tentu saja dia harus memahami betul platform partai. Karena di KPPI ini dari multi partai, dari teman-teman dari multi partai, dan kita belajar apa itu yang disebut dengan kolektif kolegial Bunda ya. Kolegial. Ya, karena nanti kalau udah jadi dewan itu kan kebijakan-kebijakan itu kolektif kolegial. Kalau sejak awal kita belajar bersama, kemudian menguatkan bersama, sudah saling toleran, kolektif kolegial, saling menghormati ini dari partainya masing-masing. Tetapi memang kita punya ideologi yang satu, semangat bagaimana kita memberdayakan perempuan, baik di partai kita maupun di dunia ya secara keseluruhan. Jadi ya KPPI itu istilahnya mudah-mudahan menjadi penguat dari partai politik terutama untuk mempersiapkan kader-kader perempuan yang mudah-mudahan kita persiapkan secara maksimal dan mampu terlantik menjadi anggota legislatif. Amin. Ya, terima kasih Ibu Encap Sofia MA selaku Ketua KPP Provinsi Banten. Tadi juga menambahkan ya Bu ya dari KPP, terus Ibu Bawaslu dan juga dari KPU. Kita sudah dengar tadi langkah-langkah serta persiapan menuju pemilu dan pemilihan 2024. Ada pertanyaan Bu, apa sih Bu peluang, tantangan, serta hambatan perempuan dalam politik? Langsung dijawab dari Ibu Encap dulu. Oh iya, baik. Menyambung tadi ya. Nyambung ya. Memang peluangnya perempuan itu kita sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, dengan adanya afirmasi itu setidaknya keterpilihan perempuan itu semakin banyak. Ya. Kalau sebelum ada afirmasi 30%, nomor urut perempuan itu sangat menyedihkan. Ya. Nah, kalau dengan ada 30% afirmasi ini, walaupun sedih itu minimalnya di angka 30% kira-kira gitu ya. Jadi kalau dulu mah misalnya kalau kursinya 5 atau kursinya 6
itu bisa perempuan di nomor 6. Nomor 6. Atau kursinya 12, perempuan di nomor 12. Tapi dengan adanya kuota, kebijakan kuota itu kan kalau minimal-minimalnya itu angka 3, angka 6 gitu. Dan ternyata dengan kebijakan kuota semakin banyak perempuan terpilih. Itu peluangnya. Hambatannya apa? Hambatannya nyambung nih dengan dari Bawaslu tadi. Pertama hambatannya ya perempuan itu mulai dari kultur ya, kultur yang kurang mendukung. Kemudian yang kedua dengan ekonomi. Misalnya kalau kita lagi daftar ke KPU kan suka ditanya harta kekayaan kita. Ternyata kita tahu ternyata perempuan banyak yang miskin. Karena apa? Mobil atas nama suami, rumah atas nama suami, dan padahal sebenarnya boleh loh. Misalnya rumah ya, sertifikatnya berdua boleh. Mencop Sofia dan suami gitu boleh. Jadi ya bagus juga nih perempuan-perempuan kalau mau begitu ya. Dan memang diperlukan keluarga yang memahami keadilan gender juga ya, menghargai itu. Kemudian selain itu, kalau masyarakat kita ini terbiasa disosialisasikan perempuan itu tidak pantas di politik, itu juga menjadi hambatan. Kemudian apalagi kalau kemudian politik diasumsikan dengan nilai tukar ekonomi, ya, perempuan tentu saja jauh kalah gitu dibanding ini ya lainnya. Dan hambatan yang ketiga ini mau nggak mau kita harus bercerita ke kasih sayang partai politik ya Bunda pada perempuan, karena bagaimanapun satu partai politik itu kan ingin memastikan bahwa kader yang terlantiknya itu bisa membawa visi misi partai, platform partainya bisa diimplementasikan sehingga kebijakan-kebijakan partai bisa ikut ikut serta mengukir kebijakan-kebijakan. Nah, dan kalau dan ini kita sangat berharap bahwa partai punya kepercayaan pada kader perempuannya, bahwa kader perempuannya ini bisa juga bisa gitu untuk mengamankan kebijakan partai dan juga mengamankan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Karena sesungguhnya Dewan ini kan selain perwakilan dari partai, sesungguhnya adalah bagaimana memperjuangkan masyarakat. Setuju. Jadi itulah hambatan, kira-kira hambatan-hambatannya yang itu menjadi PR kita bersama ya Bun ya, gitu. Dan ya alhamdulillah sih sebenarnya sudah banyak perkembangan dan perubahan-perubahan. Mudah-mudahan perubahan-perubahan ini akan semakin baik dan semakin positif di tahun 2024. Oke, Ibu. Tantangannya tantangan perempuan. Tantangan perempuan yang tadi itu, tantangan perempuan yang satu di internalnya, mungkin bagaimana di keluarga ya. Siap. Kemudian kalau mau dibilang internal juga bagaimana di partai gitu kan. Di eksternalnya bagaimana masyarakat. Kemudian bagaimana dia juga melakukan pemerdekaan di dalam diri dia bahwa perempuan itu jangan dikungkung bahwa perempuan itu tidak boleh berpolitik, sehingga kalau pas pencalonan itu tidak ragu-ragu dia gitu. Kalau sudah nyalon berarti dia adalah salah satu kandidat yang akan menjadi pejuang kebijakan. Terima kasih Ibu. Tadi sudah dijelaskan ya. Tadi Bu Encop, tantangan, hambatan, serta peluang perempuan dalam politik ini. Lalu gimana kalau menurut Ibu Nuryati Salafari? Kalau apa aja sih, gitu ya? dalam perspektif kami di penyelenggara itu sebetulnya banyak sekali hambatan, terutama misalnya budaya ya, perspektif budaya patriarki masih membuka bahwa perempuan itu gak cocok jadi penyelenggara kan. Lalu juga ada faktor internal, biasanya perempuan kalau mau jadi penyelenggara pemilu ini dalam perspektif kami itu harus ada izin suami kan gitu kan. Nah ini juga menjadi hambatan gitu kan. Harus kalau nggak ada izin susah. Terus juga perempuan rata-rata
apa namanya, kalau kami sendiri gitu ya, di pasal 92 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 dikatakan bahwa Bawaslu itu secara hierarki mulai dari RI sampai ke pengawas ad hoc. Nah, memperhatikan kuota 30%. Artinya apa? Sebelum kita ini kan sebagai kalau tadi Bu Uncap bilang pejuang kebijakan, kami ini adalah pengawal demokrasi. Jadi sebelum kita untuk memilih pemimpin, memilih pemimpin yang berkualitas, tentu harus dihasilkan juga penyelenggara yang berkualitas. Kamu saya, terutama pengawasnya yang profesional, berkualitas, berintegritas. Nah, kalau kita lihat di sana ada pernyataan, jadi mau tidak mau sebetulnya di regulasi tadi sudah disebutkan peluangnya itu bahwa regulasi kita menjembatani itu, tetapi faktanya hambatannya masih banyak. Perempuan lebih kepada kita tuh banyak perempuan yang masuk ke penyelenggara itu learning by doing, nggak ada pengalaman, tiba-tiba nyemplung. Nah itu, dan tidak harus jalan, tetapi harus langsung lari gitu. Kenapa? Karena tahapan itu jalannya tuh cepat, cek, dan kita tuh harus cepet sehat ya. Jadi perempuan di sana juga tantangan. Lalu juga pada saat menyeimbangkan peran antara ya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang penyelenggara pemilu. Nah, kembali lagi misalnya salah satu hambatannya juga kita tahu bahwa pada saat tahapan seleksi ini juga penting nih, berkaitan tentang organisasi. Perempuan itu kan tahu sendiri pada saat kuliah sedikit ya yang terlibat dalam organisasi. Sedangkan di penyelenggara pemilu memang betul di salah satu persyaratannya itu tidak menyebutkan organisasi, tetapi faktanya ini menjadi menjadi bahan hambatan kaum perempuan kalau perempuan itu tidak berorganisasi. Karena mau tidak mau meskipun tidak secara tersurat dalam undang-undang kadang-kadang tersirat. Nah, banyak perempuan-perempuan profesional yang tadinya pada saat mengenyam pendidikan tidak ikut organisasi kesulitan untuk masuk ke sana. Lalu juga pemahaman terhadap regulasi penting karena di kami juga di Bawaslu itu seleksinya kan melalui CAT ya. Jadi harus pemahaman undang-undang dulu gitu kan. Lalu wawancara dan sebagainya, dan faktor yang utama kan harus nilainya baik dulu gitu kan. Nah, pemahaman undang-undang, lalu juga secara internal juga harus ada izinnya sebagainya. Faktor-faktor itu yang menjadi tantangan sendiri bagi kaum perempuan. Dan ketika sudah jadi pun, nah ini banyak juga pendapat-pendapat yang sedikit dalam tanda kutip mendiskreditkan kaum perempuan. Nah, oleh sebab itu ketika perempuan menjadi penyelenggara pemilu, ambillah bagian-bagian center dari penyelenggara itu misalnya, supaya kehadiran perempuan itu betul-betul, saya sepakat dengan Bunda bahwa tidak hanya sebagai pelengkap penderita, tetapi kehadiran perempuan itu bagaimana dia memberikan makna yang lebih solutif dan juga lebih humanis. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada lah seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nuryati Solasari. Tadi telah memberikan tanggapan yang mengenai apa aja sih peluang, lalu tantangan serta hambatan perempuan dalam dunia politik gitu ya. Lalu selanjutnya Ibu Imrohimah, Ibu gimana? Apa aja sih Bu peluang, tantangan serta hambatan? Tadi sudah sangat jelas ya bahwa peluang kita itu dari sisi konstitusi misalnya Undang-Undang Dasar itu sangat melindungi hak-hak perempuan. Jadi perempuan punya hak yang sama untuk dipilih dan untuk memilih gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, undang-undang juga diturunkan dari Undang-Undang Dasar diturunkan kepada Undang-Undang Pemilu bahwa keterwakilan perempuan baik dalam proses pencalonan maupun keterpilihan itu sangat diperhatikan. Nah, kalau KPU kan dari sisi regulasinya ya, ketika mendaftar partai mendaftarkan calon anggotanya gitu, calon legislatifnya itu harus memenuhi kuota 30% perempuan dengan sistem zipper. Jadi setiap tiga calon harus ada satu calon perempuan gitu. Dari 1, 2, 3, nah boleh perempuan itu nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Tidak harus selalu nomor 3. Nah itu sebetulnya menjadi peluang yang sangat besar ya. Cuman kemudian ketika ini menjadi hambatan karena setelah pencalonan masuk kemudian proses itu didaftar
calon sementara, kemudian berproses lagi ke daftar calon tetap. Nah, pada saat hari hanya itu punya peluang yang sama dengan laki-laki gitu. Suara perempuan sama dengan suara laki-laki. One man, one vote kan gitu. Kemenangannya juga sama, dihitungnya juga sama. Nah, jadi prosesnya peluangnya itu hanya di proses pencalonan. Ketika proses penetapan calon terpilihnya itu tetap kita harus menggunakan sistem perhitungan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kalau tahun kemarin kan dengan sign language itu ya. Jadi suara partai dulu, apakah suara partainya mendapatkan kursi atau tidak. Kemudian dari kursi itu siapa suara terbanyak dari partai itu. Nah, ini yang kemudian menjadi kesulitan. Oleh karenanya tantangan bagi kita adalah bagaimana proses pendidikan politik ini dilakukan mulai dari sekarang. Bagaimana perempuan diajak secara sadar gitu bahwa kita penting berperan dalam pemilu, dalam berdemokrasi, bukan hanya sebagai pemilih, bukan hanya sebagai sasaran calon gitu. Majelis Taklim misalnya hanya sebagai sasaran calon pemilih supaya memilih, setelah itu ditinggalkan, dilupakan. Tapi bagaimana perempuan juga tersadarkan untuk bagaimana saya juga bisa menjadi orang yang bisa dipilih gitu. Nah, elektabilitas perempuan yang tadi ya peluangnya itu sama, kemudian tantangannya juga sama. Ini juga yang harus kita lindungi gitu, kita support. Misalnya partai politik memberikan menunjuk saksi yang adil gitu, yang sama. Bukan saksi yang siapa yang berani membayar saksi itu besar misalnya. Sehingga suara perempuan yang tadinya tidak ketahuan gitu, misalnya perempuannya ini bukan perempuan siapanya pimpinan partai politik gitu kan, misalnya dari sisi kekeluargaannya dan sebagainya. Tetapi siapapun perempuan yang mendapatkan perolehan suara itu ya harus dia yang berhak gitu. Jangan sampai misalnya tutup mata untuk kemudian dipindahkan misalnya. Meskipun proses memindahkan suara itu sangat sulit. Karena memang diawasi sejak dari TPS, kemudian pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan ya, untuk merekap dari tiap TPS dalam satu kelurahan atau tiap kelurahan dalam satu TPS itu sangat terawasi sekali oleh Ibu Nur Solapari. Jadi KPU itu sangat melekat. Jadi bukan masalah proses pemindahan suaranya, tapi bagaimana perempuan diyakinkan bahwa dia juga sebagai kandidat punya peluang yang sama gitu, dan dia bisa berkampanye gitu kan, dan bisa mengawal suaranya. Minimal di TPS mana dia bisa mendapatkan yang namanya C1 itu gratis Bu. Jadi nggak ada misalnya katanya C1 itu bayar ya gitu. Per kecamatan sekian, tidak. Semuanya itu ditempel. Jadi perempuan jangan nyantai juga ketika nyalon, tapi harus bersemangat gitu kan, mencari gitu perolehan suaranya, karena banyak juga cerita dari teman-teman, Bu saya kok mau mendapatkan berapa suara saya kok nggak bisa ya, kata. Loh kenapa begitu gitu. Nah ini juga yang harus kita sama-sama ya, karena memang pendidikan politik itu bukan hanya tugas sebagai tugas penyelenggara pemilu, baik misalnya KPU maupun Bawaslu, tapi tugas kita semua. Tugas kita semua menyadarkan baik organisasi-organisasi perempuan maupun misalnya organisasi masyarakat yang umum. Terima kasih Ibu Ibrahimah. Ibu Sri Hartati, Ibu, gimana Bu tantangan, peluang serta hambatan perempuan dalam politik? Baik, terima kasih. Tadi ibu-ibu hebat ini sudah menyampaikan tentang tantangan dan juga peluang. Pastinya siapa yang mau bekerja keras itu yang mendapat peluang. Tapi ketika tidak bekerja keras tidak akan pernah peluang itu ada. Karena apa? Karena tidak ada satu orang pun yang memberikan peluang kepada orang lain. No, yakin itu. Nah, kebetulan Ibu Ketua Umum kami dari PDI Perjuangan perempuan. Jadi clear bahwa kami taat konstitusi. Diberikan kesempatan untuk para kadernya. Bunyi undang-undang 30% itu. Pastinya kami berharap lebih dari itu pun kami siap.
Alhamdulillah setiap pileg saya selalu mendapat nomor urut 1. Nah, ketika mendapat nomor urut 1 pastinya kan tidak sekedar tadi saya sepakat dengan Ibu dari KPU bahwa ini perempuan saudaranya siapa? Saudaranya ketua DPD, DPW atau siapa? Ketika hanya itu perempuan yang dijadikan keinginan kita bersama dengan bunyi 30% harus ada perempuan di setiap pengambil kebijakan, tidak akan pernah jadi. Tidak akan pernah. Pastinya yang harus ada adalah perempuan-perempuan yang mampu bersaing, yang perempuan-perempuan yang mampu mengejawantahkan arti perempuan di dalam persaingan tanda kutip, persaingan yang baik tentunya. Kalau itu terjadi, apapun kekurangan, apapun kesulitan perempuan akan tertutupi oleh perempuan itu sendiri. Jadi kita semua berharap bahwa calon-calon perempuan yang nantinya akan berkompetisi mampu mengisi dirinya, membuat dirinya ini mampu bersaing, mampu berkompetisi, menjadi kompetitor laki-laki itu sebenarnya tidak sulit sepanjang perempuan itu mau mengisi dan mampu juga mengisi kebutuhan tentang persaingan itu sendiri. Nah, hari ini pastinya kita semua berharap Ibu KPU dan Ibu Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu mampu mengedukasi, ini harapan kita semua dari KPPI juga dan juga kami dari Kaukus Parlemen mampu mengedukasi para calon anggota legislatif perempuan sehingga paham betul dengan regulasi-regulasi yang harus diketahui. Saya sepakat bahwa banyak perempuan tidak mengetahui regulasi. Yang penting saya dijadikan caleg untuk memenuhi kuota 30%. Nggak ngerti maksudnya untuk apa itu perempuan. Nah, mudah-mudahan KPU dan Bawaslu menginisiasi gerakan itu. Kalau memang cinta terhadap perempuan. Pasti dong. Pasti berbeda. Pengambil kebijakan perempuan itu akan berbeda dengan pengambil kebijakan laki-laki. Betul. Dan alhamdulillah kami dari Kaukus Perempuan Parlemen dan juga dari KPPI mendapat kerjasama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, akhirnya kami mampu mengedukasi perempuan-perempuan. Dari Kaukus Parlemen sudah terbentuk 8 kota kabupaten. Nah, pastinya kami berharap bahwa para perempuan politik parlemen itu, anggota Dewan Perempuan, mampu mengejawantahkan keinginan kita. Bagaimana ketika beliau ada di badan anggaran atau di komisi-komisi yang mampu mengorganisir, saya katakan mengorganisir, karena yang kita butuhkan kepentingan banyak. Dengan mitra-mitra kerja untuk bagaimana APBD ini yang ramah perempuan. Saya harus sampaikan. Dan alhamdulillah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan sudah mulai APBD yang ramah perempuan. Kami dengan Ibu Ketua KPPI sudah roadshow 8 kota kabupaten. Dan ada perkembangan-perkembangan perempuan khususnya Banten yang sudah mulai, oh iya toh harus begini ya sebagai calon anggota dewan. Diskusi-diskusi kami yang sering kami lakukan mencerminkan bahwa perempuan Banten sudah ada lonjakan-lonjakan apa lompatan-lompatan kecil yang boleh dibanggakan. Mungkin itu harapannya Ibu KPU dengan Bawaslu Siap kerjasama. ya dengan perempuan. Sinergi, Bun. Karena kalau tidak itu yang tadi Ibu Ketua KPPI sampaikan, ya tetap terus akan ada. Tetap terus akan ada. Karena kesulitan-kesulitan sebagai perempuan, baik di internal rumah tangga maupun lingkungan. Bayangkan ketika zaman dulu
kalau kita belum memahami betul bahwa kepentingan konsolidasi yang memerlukan waktu sampai tengah malam ketika pulang, bagaimana kalau tetangga kita tidak memahami itu dan ngomongin kita dari mana? Bayangkan, itu sudah suatu kendala yang membuat kita jadi hambatan, jadi agak down. Nah, belum lagi ketika kita harus berbicara persoalan finansial, kami jelas berbeda. Kecuali yang sudah kayak Ibu Encop. Amin. Ya. Sepertinya sertifikat juga sudah nama beliau sendiri. Sudah. Jadi berbeda. Nah, ketika yang belum dan akan ini menjadi kesulitan, akan menjadi hambatan bagaimana para perempuan untuk menduduki atau tidak hanya sekedar ikut di kata Ibu KPU tadi, calon nomor urutnya ketika satu dapil 8 yaitu nomor 8 atau lebih hebat lagi nomor 7 tidak dijadikan menjadi nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 karena apa? Ada satu kesiapan perempuan itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Sri. Tadi Bu Sri juga sekaligus mengutarakan harapannya ya, sedikit Bu ya, karena memang waktunya kita tidak terasa ya, karena sangat seru sekali perbincangan talk show pada hari ini mengenai berbicara politik dan perempuan. Lalu tadi juga apa saja sih persiapannya dari mulai penyelenggara pemilu, lalu juga dari lembaga legislatif, lalu juga dari organisasi perempuan itu sendiri tentunya sudah mempersiapkan apa saja sih yang mesti dipersiapkan untuk pemilu dan pemilihan tahun 2024. Sedikit Bu harapannya, tadi sudah Bu Sri Hartati sudah mengutarakan harapannya. Sedikit Ibu Iim menambahkan harapannya untuk perempuan nanti untuk politik ini ya 2024 itu seperti apa harapannya Bu? Ya, tentunya sebagai penyelenggara pemilu kami berharap partisipasi perempuan itu semakin meningkat, bukan hanya pada saat datang ke TPS sebagai pemilih, tapi ketika dia dicalonkan sebagai daftar calon tetap, bagaimana perempuan juga mampu bersaing dan fight berjuang gitu supaya elektabilitasnya juga tinggi. Siap. Aku setuju. Keren. Harapannya Keren. dari Ibu Sri, dari Ibu Iim, lalu Ibu Daryati Solapari, apa Bu harapannya? Saya tidak akan mengulangi apa yang disebutkan Bu Harus berbeda ya? Iim. Saya singkat aja. Coba ya Bu. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan, sinergi dan kolaborasi antara kaum perempuan itu penting. Ya itu aja saya. Ini bersinergi Dan kolaborasi harus. Top. Nanti akan tercipta ini. Iya. Dan perempuan menguatkan perempuan. Saya setuju. Perempuan harus menguatkan perempuan. Terima kasih Bu. Lalu harapannya Ibu Encop Sophia. Harapan saya, harapan kami ya, ada gerakan literasi politik untuk perempuan. Kemudian juga ada gerakan solidaritas perempuan dan juga peningkatan capacity building baik mulai dari pemahaman secara teknis bagaimana pemilu dan bagaimana memenangkan pemilu yang biasa kita share ya Bu ya. Kemudian juga kita juga harus mulai belajar bagaimana partisipasi politik itu. Pemikiran partisipasi politik bukan sekedar dia menjadi kandidat legislatif, tetapi sebagai masyarakat juga. Jadi mulai dari perannya, mulai jadi dia menjadi anggota legislatif dan sesudahnya. Jadi ada capacity building juga, bagaimana melakukan advokasi kebijakan yang pro pada gender. Sepakat. Oke, terima kasih ibu-ibu hebat. Tepuk tangan kita semua Bu. Keren banget nih perbincangan pada siang hari ini mengenai perempuan dan politik. Dan semoga nanti pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar, bisa kita kawal bersama, dan tentunya kuota 30% untuk perempuan bisa dimaksimalkan. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Ya, Terima sama-sama. kasih.
selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat-sehat terus dan kita bisa kembali ketemu lagi di Idul Fitri. Iya. Ya, terima kasih Bu. Saya Solihat undur diri dalam acara Bincang Talk Show Suara Perempuan Banten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.